Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang pertama Dr. Fiora sebagai pembimbing satu saya, Dr. Rika sebagai pembimbing dua, dan Dr. Indra sebagai penguji saya. Perkenalkan nama saya Miftari Ita Safira, NIM 170251117. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Perendaman Ekstrak Apel Varietas Ana terhadap penghilangan stain ekstrinsik pada resin komposit nanohybrid. Lalu yang pertama adalah latar belakang. Jadi prevalensi masalah gigi dan mulut di Indonesia ini sebesar 57,6%. Jadi dari sekian banyak masalah gigi dan mulut, karies gigi ini menduduki posisi pertama yaitu 53,2%. Jadi langkah atau perawatan yang dapat dilakukan untuk mencegah karies lebih dalam lagi yaitu adalah dengan penumpatan. Penumpatan sendiri ada berbagai bahan tumpatan yaitu resin komposit, semen ionomer, kompomer, amalgam. Namun amalgam di sini mulai dilupakan. Resin komposit sendiri yang paling sering digunakan oleh dokter gigi karena memiliki sifat biokompatibilitas yang tinggi dan memiliki elastisitas yang baik serta menyerupai warna gigi. Pada kesempatan kali ini, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai resin komposit nanohybrid karena memiliki keunggulan dibandingkan jenis resin komposit yang lain. Namun ia rentan mengalami perubahan warna. Lalu yang pertama, timbulnya perubahan warna pada gigi atau stain dapat terjadi karena adanya perlekatan warna pada permukaan gigi maupun permukaan tumpatan. Perawatan yang dapat ditawarkan untuk menghilangkan stain ini adalah pemutihan gigi atau bleaching. Bleaching sendiri menggunakan bahan kimia hidrogen peroksida dan karbamid peroksida dapat menyebabkan kerusakan enamel, kerusakan pulpa, iritasi mukosa, dan menyebabkan gigi sensitif. Lalu bahan alami juga dapat digunakan, yaitu di sini saya memakai buah apel karena buah apel di sini buah yang sangat digemari oleh masyarakat dan mudah untuk didapat. Kandungan buah apel sendiri yaitu asam malat yang menimbulkan efek pemutihan sehingga dapat melarutkan stain. Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan pembersihan stain ekstrinsik pada gigi dengan perendaman menggunakan ekstrak apel Malusilvestris mil varietas Ana. Jadi rumusan masalah yang dapat diangkat adalah bagaimana pengaruh perendaman menggunakan ekstrak apel varietas Ana terhadap penghilangan stain ekstrinsik pada resin komposit nanohybrid dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari ekstrak apel varietas Ana terhadap penghilangan stain ekstrinsik pada resin komposit nanohybrid. Manfaatnya sendiri ada dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Yang teoritis itu untuk sebagai acuan dasar penelitian setelah ini, dan manfaat praksisnya adalah sebagai informasi kepada masyarakat atau juga dokter gigi bahwa bahan alami juga dapat membantu menghilangkan stain. Untuk ruang lingkup penelitiannya adalah bidang ilmu kedokteran gigi biomedik dan konservasi. Lalu yang bab selanjutnya adalah tinjau pusaka. Jadi apel ana ini memiliki kulit tipis berwarna kuning agak kemerahan dan mengandung air yang lebih banyak sehingga dia memiliki tekstur yang beda dari jenis apel yang lainnya. Apel ini memiliki rasa asam dan aroma yang tidak cukup tajam, namun apel ini memiliki kandungan asam yang paling tinggi daripada apel yang lainnya. Untuk klasifikasinya dapat dilihat pada slide. Lalu tumbuhan apel ini dikategorikan sebagai anggota keluarga mawar-mawaran dengan tinggi 7-10 meter. Daun apel ini sangat mirip dengan daun bunga mawar, yaitu memiliki gerigi-gerigi kecil pada bagian tepinya. Pada usia produktif, apel ini biasanya berbuah sekitar pada bulan Juli. Untuk kandungannya, vitamin, mineral, fitokimia, serat, tanin, baro, quercetin, asam tartar, quercetin, dan asam malat. Nah, kandungan dari apel sendiri yang dapat digunakan untuk menghilangkan stain adalah kandungan asam malatnya yang dapat membantu menghilangkan stain karena asam malat ini merupakan asam karboksilat yang mempunyai kemampuan untuk memutihkan gigi dengan mengoksidasi permukaan email gigi sehingga menjadi netral dan menimbulkan efek pemutihan. Jadi hasil penelitian sebelumnya menggunakan ekstrak buah apel varietas Ana menunjukkan bahwa gigi yang telah direndam dengan ekstrak apel dapat berubah warna menjadi lebih putih. Lalu selanjutnya adalah stain gigi. Stain merupakan salah satu masalah gigi yang dapat mengganggu penampilan. Warna yang menempel pada permukaan gigi biasanya diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu yang sering terjadi adalah dari makanan, minuman,
atau kandungan nikotin yang merupakan substansi penghasil stain gigi. Untuk stain sendiri dapat terjadi dari dua faktor, intrinsik dan juga ekstrinsik. Intrinsiknya mempengaruhi struktur dalam jaringan gigi atau jaringan pulpa yang disebabkan oleh akibat penyakit sistemik, metabolisme genetik, prosedur perawatan dental, fluorosis, dan akibat tetrasiklin. Untuk faktor ekstrinsiknya disebabkan oleh agen topikal dan agen ekstrinsik. Lalu selanjutnya adalah resin komposit. Resin komposit sendiri merupakan material restorasi yang memiliki warna sama dengan gigi dan mengembalikan fungsi gigi seperti semula. Berdasarkan ukuran fillernya yang ditambahkan, secara umum resin komposit ini diklasifikasikan menjadi beberapa, yaitu resin komposit mikrofil, mikrofil, hybrid, nanokomposit. Untuk yang pada penelitian kali ini adalah resin komposit nano hybrid, yang merupakan versi terbaru dari resin komposit mikro hybrid yang menggunakan teknologi nano. Komposit organik atau inorganik menjadi ukuran nano pada fase inorganik. Komposit itu dikenali sebagai nanokomposit. Nanokomposit sendiri tersedia sebagai tipe nanohybrid dan juga nanofiller. Untuk sifat-sifatnya dari resin komposit nanohybrid adalah polymerization shrinkage rendah antara 1,4 sampai 1,6, lalu memiliki penyerapan air yang baik melalui proses diffuse molekul air ke ruang kosong di antara rantai polimer, lalu kekuatan fluksural yang bergantung pada partikel filler dan juga reaksi kimia filler. Dia memiliki wear and gloss retention yang baik daripada resin komposit yang lain, dan degree of convention, yaitu memiliki translucensi yang baik dan sifat poles yang tinggi. Untuk selanjutnya adalah stabilisasi warna komposit, yang perubahan warna ini disebabkan oleh perubahan warna resin komposit yang tidak halus setelah pemolasan, sehingga makanan dan zat warna itu menempel pada permukaan yang kasar. Lalu perubahan kestabilan warna resin komposit ini juga disebabkan oleh dua faktor. Faktor intrinsik yang disebabkan oleh reaksi fisiokimia dalam bahan restorasi itu sendiri, yaitu jenis fillernya, dan ekstrinsik yang dipengaruhi oleh kebersihan rongga mulut, rokok, makanan, minuman, dan zat-zat yang berwarna. Untuk alat uji kestabilannya adalah untuk mengukur warna dapat menggunakan shade guide, kalorimeter, spektrofotometer. Untuk shade guide ini merupakan alat ukur yang sering kali digunakan oleh dokter gigi untuk menyamakan warna tumpatan dengan warna gigi asli. Kalorimeter dan spektrofotometer ini adalah alat untuk mengukur warna dan memberikan hasil satuan angka, dan alat ini sering dipakai untuk keperluan lab dan penelitian. Spektrofotometer sendiri mempunyai tingkat keakuratan yang tinggi dengan kemampuan yang lebih canggih. Mata selanjutnya adalah kerangka konsep dan hipotesis. Kerangka konsepnya di sini ada dua variabel yang diteliti dan tidak diteliti. Yang diteliti saya mengambil dari faktor ekstrinsik, yaitu minuman atau dari kopi. Kopi sendiri diharapkan dapat memunculkan stain dan terjadi diskolorasi setelah direndam. Lalu setelah itu direndam menggunakan ekstrak apel, diharapkan tumpatan kompositnya menjadi jauh lebih putih. Hipotesisnya terdapat pengaruh perendaman menggunakan ekstrak apel varietas ANA terhadap penghilangan stain ekstrinsik pada resin komposit nanohybrid. Untuk desain penelitiannya dapat dilihat dari sampel lalu dirandom alokasikan di dua kelompok, yaitu kelompok Aquades dan kelompok perlakuan, dan diperlakukan sama-sama. Dari kedua kelompok tersebut dibagi lagi menjadi 48 jam dan 72 jam. Untuk tempat dan waktu penelitiannya adalah Januari hingga Juni 2021 dan tempatnya pada Laboratorium Farmasi Universitas Udayana. Untuk metode penelitian, populasi dan sampel resin komposit nanohybrid, sampelnya sebanyak 24 sampel menggunakan rumus Fareder, didapat satu kelompok itu 6 sampel. Untuk kriteria sampelnya, resin komposit dengan merek yang sama, ketebalannya yang sama, yaitu 2 mili, diameter yang sama 5 mili, dan dilakukan penyenaran selama 20 detik. Variabel bebasnya itu ekstrak apel varietas ANA, variabel terikatnya perubahan warna resin komposit nanohybrid yang terjadi pada sampel setelah direndam ekstrak apel varietas ANA. Variabel terkendalinya jenis resin komposit, jenis buah, lama perendaman, merek resin komposit nanohybrid. Yang tidak terkendali, umur buah, warna buah, dan kekerasan permukaan dari resin komposit nanohybrid. Lalu selanjutnya adalah definisi operasional. Yang pertama, ekstrak buah apel merupakan sediaan yang dibuat
dari buah apel dengan kandungan zat aktif dan diperoleh dengan cara maserasi dan dilarutkan pada cairan etanol 96%, kemudian diencerkan hingga mencapai konsentrasi 50%. Lalu, perubahan warna yang terjadi pada resin komposit itu dilakukan pengukuran warna menggunakan shade guide Vita klasikal dengan urutan skor perubahan warna yang paling terang hingga yang paling gelap, yaitu dari B1 sampai C4 dengan uh, dengan skor yang berbeda-beda. Untuk instrumen dan bahannya dapat dilihat pada slide. Lalu selanjutnya adalah pengumpulan data. Data primer yang dikumpulkan pada penelitian ini merupakan data primer yang didapat secara langsung setelah melakukan perendaman pada kopi dan dilanjutkan perendaman dengan aquades dan dibandingkan dengan perendaman pada ekstrak apel varietas tanah konsentrasi 50%. Lalu untuk alurnya, yang pertama, pembuatan sampel dari resin komposit nano hybrid, lalu direndam menggunakan larutan kopi selama 10 hari. Setelah terjadi diskolorasi, dibagi menjadi 4 kelompok dengan 2 kelompok perlakuan yang sama, namun yang pertama perlakuannya terhadap direndam dengan aquades dengan jam atau waktu yang berbeda, yaitu 48 dan 72 jam. Lalu 2 kelompok lagi, 6 sampelnya masing-masing dimasukkan ke dalam larutan ekstrak apel varietas Ana, namun waktunya berbeda, yaitu 48 jam dan 72 jam. Lalu setelah direndam selama kurun waktu tersebut, dilakukan pengukuran menggunakan shade guide Vita klasikal dan entry data. Lalu selanjutnya, prosedur penelitian, persiapan sampel, lalu pembuatan larutan kopi, perendaman dalam larutan kopi, dan penentuan warna, pembuatan ekstrak apel, perendaman resin komposit dengan menggunakan ekstrak apel, pengukuran warna resin komposit, dan analisis data. Lalu yang pertama, persiapan prosedur penelitian. Yang pertama, persiapan sampel. Sampel dibuat dari resin komposit nano hybrid berbentuk tablet kecil sebanyak 24 buah dengan ukuran diameter 5 dan ketebalannya 2. Diletakkan dalam gelas plate dan resin dimasukkan ke dalam cetakan menggunakan plastik instrumen. Lalu setelah itu dilakukan penyiraman selama 20 detik hingga setelah mengeras dikeluarkan dari cetakan dan ditaruh di wadah yang telah disiapkan. Lalu pembuatan larutan kopi, disiapkan 200 gram bubuk kopi dan diberikan air panas sebanyak 400 ml dengan suhu 100 derajat, aduk hingga merata, dan larutan kopi dituangkan ke 24 wadah yang telah disiapkan dengan volume masing-masing 15 ml. Lalu setelah itu, setelah dimasukkan ke dalam wadah, kopi diganti setiap hari selama 10 hari. Lalu setelah itu, resin komposit dalam posisi digantung di tengah-tengah wadah yang berisi larutan rendaman kopi itu. Setelah 10 hari dicuci dengan air mengalir, dikeringkan, kemudian warna dari resin komposit yang telah berubah diamati menggunakan shade guide. Lalu pembuatan ekstrak apel sebanyak 5 buah apelana dicuci bersih, dipotong halus, serta ditambahkan 2 liter etanol sebanyak 96%, kemudian di blender. Hasil yang telah di blender dimasukkan ke dalam wadah tertutup selama 2 hari, kemudian disaring menggunakan corong persolator yang dilengkapi dengan kapas dan kertas saring. Ditampung dalam Erlenmeyer filtrat, hasil penyaringan diuapkan dengan vakum rotary evaporator dan dipanaskan dengan water bath pada suhu 60 derajat Celcius sehingga menjadi ekstrak apel 100%. Selanjutnya dilakukan pengenceran dengan aquades hingga berkonsentrasi 50%. Lalu dilakukan perendaman komposit nano hybrid yang telah mengalami diskolorasi ke dalam apel ana. Sampel kelompok perendaman dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing 6 kelompok di setiap kelompok, dan kelompok perlakuan direndam 48 jam dan 72 jam ke dalam ekstrak apel ana, dan kelompok kontrol direndam dengan aquades sama 48 dan 72 jam. Lalu larutan apel dituang ke setiap wadah sebanyak 15 ml. Lempengan resin komposit ini berposisi di tengah-tengah yang berisi larutan perendaman. Setelah waktu yang ditentukan, sampel dikeluarkan, dibersihkan, dan diamati di air mengalir. Lalu untuk pengukurannya dilakukan pengukuran warna gigi menggunakan Vita Shade Guide klasikal, dilakukan di bawah sinar matahari oleh 3 pengamat. Warnanya dilakukan secara scoring dari B1 sampai C4 dengan skor yang berbeda-beda. Lalu apabila dari 3 pengamat beda, kita dapat melakukan pemerataan skor dengan cara
dijumlahkan dan lalu dibagi 3. Untuk analisis datanya, analisis deskriptif untuk mengamalkan karakteristik data pada kelompok pelakuan dan kelompok kontrol, uji homogenitas dengan Levin-Static, dan uji normalitas dengan uji Shapiro-Wilk. Apabila data berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan analisis uji T tidak berpasangan, dan apabila data tidak berdistribusi normal, maka analisis dilanjutkan dengan analisis non-parametrik uji Mann-Whitney. Sekian presentasi dari saya sekiranya. Terima kasih.